sana pakai Zoom kan bisa lebih Oh, kalau enak Zoom kan? bisa. Enggak, kalau offline maksudnya kalau tatap muka enggak. Orang itu keberatan. Kalau nggak apa nanti sebagian pakai Zoom, nanti mudah-mudahan ya bagus gitu kan. Paling bisa Zoom lah, Prof. Memang rata-rata semua pakai Zoom, Prof. Sukiman pun pakai Zoom, Prof Hasan pakai Zoom Kita sama Prof. semua ada berapa? Ada 7, Prof. 7 ya. Ya, Prof. Yang paling jauh itu dari mana? Ya, Lok Sumawe kerasa, Prof. Lok Sumawe. Lok Sumawi itu siapa? Di Sarkawi. Oh, ya, ya, ya. Oh, dia Lok Sumawi, bukan Langsa dia ya? Bukan. Kalau Langsa sih siapa? Si Nuh Rashid. Muhammad Nur Rashid Langsa itu, Tamiang. Oh, Aceh Tamiang ya. Hmm. Kalau yang satu lagi, mana yang katanya susah? 2 itulah. Yang si Bolga ada? Nggak ada, batu bara yang ada. Batu bara. Batu bara siapa? Sofian itu enggak? Bukan, Fahru Rijal itu. Fahru Rijal yang agak kecil yang itu. Fahru Rijal lah, Fahru Rijal. Pengawas Pengawas Kemenak dia. Jabat kerjaannya. Sofian, enggak? Bukan, Fahru Rijal. Fahru Rijal ya? Satu lagi Langkat, Hairullah. Hairullah? Ya, itu Langkat. Yang dekat kami cuma bertiga lah, Prof. Saya, sama Pak Makmur, sama inilah siapa ini, Pak Dewan tuh, Apes. Cuma itu pun repot juga kalau diajak tatap muka, agak sulit juga itu Pak Apes tuh. Sering keluar kota terus kutengok dia. Oh, si Apes ya? Uh-uh. Ya banyak kegiatannya mungkin kan? Mungkin. Karena setiap kali Zoom pun kutengok dia lagi di atas kendaraan, lagi kemarin dari Pekanbaru, masih perjalanan pulang. Kemarin nge-Zoom pun baru pulang dari Labuan Batu katanya. Tapi kalau Zoom insya Allah nggak ada kendala, Prof. Oh, iya ya. Kalau Zoom bisa, cuman kalau yang offline yang agak repot ya. Iya. Kalau Zoom aman. Kapan Prof waktu bisa nge-Zoom aja? Baik. Sempat malam. Oh, malam? Ya terserah Prof. Prof kapan ada waktu nggak apa-apa. Rubah aja jadwal itu. Nanti kita Kalau konsultasikan makan kawan. setelah terawih ini kan selalu ada ini. Oh ada apa nih ya? Tadarusnya. Kita sebutnya itu Ramadaniyat Ramadan. Tapi ini salah satu di antaranya kan kaji surah sebenarnya ya. Bisa ada hari Minggu, Prof. Ada hari Minggu kan kosong Minggu pagi atau apa? Pagi, ya kosong. Boleh nggak apa-apa nanti. Kami Nanti kosong semua itu. Ya nanti Senin kurikulumnya saya apa silabusnya saya WA-kan dulu. Boleh, nanti kita bagi-bagi tugas. Kalau udah bagi tugas kan udah enak itu nanti. Memang yang baru bagi tugas baru Prof Sukiman sama Prof Hasim pun baru Jumat semalam bagi tugas. Yang lainnya belum. Ya? Cuman apa? Filsafat nilai. Materinya filsafat nilai ya, berarti. Hasim filsafat nilai. Oh iya. Kalau Prof Sukiman metofel. Oh sama Bang Hasan Bakti ya? Iya. Yang Prof belum, Prof Katimin belum ngasih silabus. Itu apa materinya?
Prof Katimin apa isu-isu akidah di Indonesia. Ya, isu kontemporer kali ya. Kalau Ya, cuman aja. Selain Katimin, bahasan Pak Hasim, siapa lagi selain saya nanti? Prof Sahrin, Kalau Bang Syahrin apa itu? Prof Sahrin sama ini Prof Yang Pak Dr. Sukri, Pak Wadek. Cuma oh kayaknya ya, diambil alih sama Pak Sukri. oh iya. Kalau Pak Rektor ya agak repot saya rasa itu. Kalau Prof cemana sama apa itu? Prof apa? Sama Prof Muzakir, jadi cemana teknisnya nanti? Atau Prof Nanti kan Amroidnya aja? ada berapa ya? 14 atau 12 pertemuan atau topik gitu kan. Kalau enggak gini aja nanti 1 sampai 7 saya nanti Oh, yang membimbing itu. yang bimbing. Nanti 8 sampai 14 misalnya baru Prof. Zakir. Oh, boleh. Kami rencanakan tiap kalian itu mendapat 2 kali presentasi kayaknya. Ya, siap-siap. Memang yang lain pun seperti itu, Prof. Iya. Ya itu kan nggak apa-apa sampai 14 kali pertemuan kan. Ya, yang memang ya kalau sebelumnya kami pun rata-rata pun kami dapat 2 kali dua kali makalah atau 2 tugas. Iya. Cuma memang nanti Ya, kalau akhirnya ya nggak habis semua sih. nggak apa malah bagus satu ini 2 makalah kan. Gimana sih ya? Ya, Prof. Gimana kita mulai, Prof? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu jamaah yang lain, saya kira kita mulai aja pengajian Turas malam ini bersama Profesor Dr. Amrul Rajad dengan kitab Tarikh Al-Fiqh Al-Falsafi fil Islam karya Abu Rayyan. Ya. Tanpa berpanjang mukadimah, kita pintakan kepada Prof. Amruni untuk memulainya. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali kita dalam rangka untuk memperkenalkan turas-turas yang berbasis filsafat Islam atau filsafat Islam. Filsafat Islam yang sekarang kita baca ini Tarikhul Fikri al-Falsafi fil Islam, Al-Juz As-Sani, Al-Muwaqif Al-Falsafiyah. Jadi kalau buku Tarikhul Falsafah Al-Islami ini ada 3 bagian ya. Yang satu tentang ilmu kalam, yang kedua adalah filsafat Islam, dan yang ketiga nanti tasawuf itu. Ini rangkaian trilogi pemikiran Islam sebenarnya. Nah, kemudian saya pilihkan yang filsafat Islam ini. Nah, dalam filsafat Islam ini pun sebenarnya saya pilih-pilih saja tuh mana yang enak saya apai rasanya, yang bisa semua membacanya meskipun tidak sempurna ya. Jadi saya minta kepada Zia untuk menyajikan yang ini. Kita akan bahasnya ini pemikirannya Ibnu Sina yang membagi tentang kemampuan orang dalam hal berpikirnya. Kalau kita runtut dari awalnya, ini sebenarnya ada yang mengantarainya. Ya. Tapi kemampuan kita itu dalam kaitannya dengan ada yang pengetahuan yang dicerap melalui panca indera, ya, ada yang juga dengan al-hissul batini atau dengan pengetahuan yang sifatnya dari dalam diri manusia. Ya. Maka sebelum itu sebenarnya ada disebut dengan al-wahm
Ya, kemudian juga ada apa namanya al-quwah, al-hafizah, wa dzakirah, ya. Kemampuan menampung, menyimpan pengetahuan yang bisa kita ingatkan, yang kita bisa kembalikan ketika kita memerlukannya. Nah, kemudian ini salah satu di antara bahasannya dari Ibnu Sina yang terkait dengan al-idrak al-aqliyu, al-idrakul aqliyu. Al-idrak al-aqliyu ini artinya ya, kalau secara mudahnya pengetahuan akal atau pengetahuan rasional dari manusia. Memang menggunakan kata-kata daroka di situ. Al-idrak al-aqli berarti pengetahuan atau yang sifatnya adalah rasional. Di sini disebutkan yatimmu hadzal idrak antariki quwa an-nafsi an-natiqah fil insan. Jadi lengkapnya pengetahuan yang sifatnya rasional ini adalah melalui atau dengan kekuatan nafsu an-natiqah atau akal pikiran yang ada pada manusia. Jadi yang mengetahui dari pengetahuan yang sifatnya rasional ini adalah jiwa natiqah yang ada pada diri manusia. Jadi kalau pada badan kita ini semuanya memiliki suatu potensi yang ada di dalam akal kita yang disebutnya dengan an-nafsun natiqah atau yang disebut jiwa rasional yang ada pada manusia. Kemudian disebutkan waqad asyarna ila anna nafsan natiqah. Kemudian dikasihkan kepada kita atau ditunjukkan kepada kita bahwa pada jiwa an-natiqah itu terdapat dua bagian. Kekuatan rasional yang ada pada manusia itu terbagi menjadi dua. Jadi gampangnya ilmu yang ada pada manusia itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah yang disebut dengan amilatun wa alimatun. Ya, bahasa mudahnya adalah teori dan praktis. Ya, teori dan praktis atau ialah yang sifatnya teoretik dan yang sifatnya implementatif. Atau juga teori dan praktik ini atau annalaha aqlan ilmiyan wa akharu nazariyan. Dalam bahasa yang lainnya bahwa nafsun natiqah itu memiliki aklan ilmian, ya, memiliki akal rasional. Ya, akal ilmian rasional yang satu akharu nazarian yang teoretis. Ya. Nah, ilmian itu disebutnya di sini dengan fal awwalu dari dua bagian itu tadi. Yang amilah itu yang pertama yaitu al-amali, yaitu akal yang sifatnya applied, ya. Nah, akal yang sifatnya teoretis, yang sifatnya praktis ini adalah huwa mabda'u harakatil insan ba'da ru'ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu yang sifatnya adalah ilmu yang sifatnya praktis ini, manusia bisa bergerak atau bisa melakukannya, tapi harus melalui ar-ru'yah atau penglihatan. Jadi melalui pengalaman terlebih dahulu, melihat. Kalau dalam bahasa psikologi mungkin disebut dengan imitasi, ya. Imitasi yaitu yang bisa menduplikasi dalam bentuk perbuatan ataupun implementatifnya. Nah,
yang disebut dengan al-amali ini juga wahwa alladzi yatasallatu 'alal badan wa yudabbiruhu fatansha'u min dzalika hay'atun fadail au radail. Ya. Akal yang sifatnya amali atau praktis ini yaitu akal yang tasallut itu yang mencampur, yang menyelimuti badan atau yang yang menguasai jasad kita dan yang mengurusnya atau yang menguasainya. Nah, dari pengurusan itulah kemudian terciptalah bentuk-bentuk, baik itu bentuk-bentuk kegiatan itu, karakter-karakter itu, baik itu karakter yang sifatnya yang utama ataupun yang jelek. Fadail itu adalah fadilah, jamaknya fadail, atau kegiatan atau gerakan-gerakan atau ciptaan-ciptaan dari manusia yang sifatnya baik itu kelakuan yang sifatnya utama ataupun yang tidak baik. Oleh karena itu, fal akhlaqu idzan marja'uha ilal aqlil amali. Ya. Oleh karena itu, akhlak ini adalah rujukannya itu adalah akal amali atau akal praktis. Alladzi ya'tamir bitaujihi al-aql an-nazari, yang nantinya ada kaitannya dengan arahan dari akal teoritis. Ya. Jadi ada kaitannya juga dengan antara yang teoritis dan yang praktis. Maka akal praktis inilah nantinya yang berwujud dari kelakuan kita, baik itu yang jelek ataupun yang baik, itulah yang dikandungnya dengan kalau kita sebutnya adalah akhlak. Ya. Maka disebutnya tadi fal akhlaqu idzan marja'uha ilal aqlil amali. Jadi akhlak ini memiliki merujukannya atau mengacu kepada akal yang praktis, yang kemudian akan melaju kepada arahan al-aqlun nazari ataupun teoritis. Karena akal teoritis menjadi teori itu kan berasal dari yang sifatnya praktis. Ini yang pertama ya, al-aqlu al-idrak al-aqli. Nah, kemudian dari amal aqlu an-nazari, ini yang disebut dengan akal teori, ya, bahwa quwwatun ghairu madiyatun yantazi'ul ma'kulat. Ini adalah kekuatan yang tidak bersifat material, yang bisa memecah belah apa atau yang bisa menguraikan apa yang tercipta atau apa yang tercerap di dalam akal, al-ma'kulat ay al-kuliyat minal ma'ani al-juz'iyat, atau hal-hal yang sifatnya kuliah dari makna-makna yang sifatnya parsial. Nah, maka kemampuan itu wadzalika bitajridiha minal maddah walawahikuha tajridan taman, yaitu dengan cara merincikan ya, atau menguraikannya dari materi ya, dengan cara misalnya begini, bitajridiha minal madah artinya menguraikan yang terlepas dari materinya, dan yang hal-hal yang terkait dengan madah yang diceritakan itu dengan uraian yang lengkap. Kita ambil misalnya rumah kita yang ada di kampung, ya, rumah kita yang ada di kampung itu kan yang hanya tahu kan orang-orang yang pernah melihat. Ya, kalau yang pernah melihat, kalau misalnya contoh, Eli, rumahmu di mana? Kebetulan saya belum pernah ke rumah dia tuh. Tapi dibilangkannya sama dia, rumahmu itu, rumahku bang ada di Kampung Kolam, di Blok 6 misalnya. Apa?
blok 6 ya. Ya, tapi diterangkan kepada saya, tetapi penggambarannya adalah penggambaran dari rumah yang dia sudah tahu. Nah, ketika saya di kampus misalnya saya bilangkan, Li, tolong ceritakan rumahmu seperti apa. Nah, kemudian Celi bisa menerangkannya. Itu berarti bisa tajridiyah, bisa terlepas dari rumahnya jauh, tetapi dia bisa menerangkannya. Maka kemudian mati walawahikiha tajrid dan taman. Wa wadifatul aqlin nadhari ar-ra'isiyah idzan tajridus suwar al-aqliyah lil khusuli ala mabadi'it tasawwur bimusa'adatil khayal wal wahmi. Jadi wadifatul aqlin nadhari, tugas utama ya ataupun peranan yang utama dari akal teoritis ini adalah bisa mengelupasi, bisa menganalisis gambaran-gambaran secara akliah, secara rasional, untuk sampai kepada dasar-dasar apa yang digambarkan itu dengan bantuan imajinasinya, imajinasi dan wahamnya itu, dan waham, imajinasi, khayal, dan wahamnya. Nah, kenapa kok bisa menghayalkan atau bisa menduganya itu? Di sini bilangnya juga bil idhafati ila annal aqla huwa alladhi yarbutu bainas suwar al-aqliyah. Jadi talaban wa iyaban an tariqil ahkam. Kemampuan Seli tadi menerangkan rumahnya yang jauh, yang tidak nampak itu adalah karena bil idhafati dengan tambahan bahwa atau karena akal itulah yang bisa menghubungkan antara gambaran-gambaran yang rasional, baik itu yang negatif ataupun yang positif, melalui jalan atau hukum-hukum jalan-jalan antarikil ahkam, melalui ya hukum alamnya. Ya, kalau misalnya saya menerangkan rumahnya itu kan, rumah saya di sana memang bebas banjir. Nah, misalnya, kenapa bebas banjir? Karena tempatnya tinggi. Ada di situ hukum yang mengikutinya. Rumah kami besar Bang, bisa misalnya menampung 50 mobil misalnya. Kenapa? Karena ada tempat parkir. Di mana ada tempat parkir, ada tanah luang di situ yang bisa digunakan untuk memarkir mobil. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Wa huwa aidan alladhi yahsulul muqaddimat at-tajribiyah li ajli al-istidlal al-mantiq. Dan akal itu juga yang bisa menghasilkan apa itu sebelum diadakannya muqaddimatut tajribiyah, sebelum diadakannya penelitian untuk menghasilkan dalil-dalil yang sifatnya logis. Ya. Artinya sebelum ditengok ke sana, ya, paling tidak sudah ada gambaran-gambaran sebelumnya yang sifatnya rasional. Tapi nanti kalau sudah sampai ke sana rupanya memang betul ada tempat itu, tapi kalau untuk sampai 50 mobil misalnya parkir nggak muat, nah itu lain cerita itu nanti. Ya, inilah di antara kekuatan-kekuatan atau potensi akal yang disebut dengan al-idrak al-aqli. Ya, kalau kita simpulkan dari dua paragraf atau dua paragraf ini, kita sebenarnya mengetahui bahwa pengetahuan akal itu ada yang sifatnya akal teoritis dan akal yang praktis.
wa yakunul aqlu qabla idrakihi lil ma'qulat aqlan bil quwah. Makanya disebutkannya akal itu sebelum dia mampu untuk menjelaskan apa yang dia bisa terangkan, maka masih dalam bentuk akal potensi, ya, memiliki potensial aja akalnya. Artinya belum bisa ya, menerangkan apa-apa kalau memang asalnya memang seperti itu, ya. Wa yakunul aqlu qabla idrakihi lil ma'qulat aqlan bil quwah. Jadi kalau akal kita belum bisa menerangkan apa-apa, maka akal kita masih dalam bentuk potensi saja. Ya. Kemudian wa yahruju ilal fi'li bitaksiri aklun akhar bil fi'li. Tunggu ya. Wa yahruju ilal fi'li bitaksiri aklin akhar. Maka akal potensi kita ini akan bisa mengungkapkan kemampuannya itu ke dalam bentuk yang aktual kalau sudah terkena oleh akal yang lain. Ya, oleh akal yang lain dengan aktif bil fi'li, ya. Kemudian takunu indahu mabadi'is suwar al-aqliyah mujarradatun anil maddah wa takunu nisbatu hadzal aqlil akhir ila nufusina kanisbatis syamsi ila absarina. Nah, gini. Akal kita sebelum mengetahui apa-apa masih bentuknya potensial. Kapan kapan menjadi aktual kalau sekiranya sudah ada akal yang lain yang mengena secara aktif. Kalau sudah terkena akal aktif, maka akal kita ini akan mengetahui dasar-dasar gambaran rasional yang bisa terlepas dari materi. Ya. Jadi anil maddah. Tunggu saya apakan dulu ya. Wa yakunul aqlu qabla idrakihi lil ma'qulat aqlan bil quwah wa yahruju ilal fi'li bi ta'siri aqlin akhar bil fi'li. Takunu ini bil fi'li koma setelah dipengaruhi oleh akal yang lain, takunu indahu mabadi'us suwar al-aqliyah. Maka akal itu akan memiliki dasar-dasar gambaran rasional yang bisa terlepas dari madah, terlepas dari materi, ya, terlepas dari materi sama sekali. Ini titik. Kemudian diberikan oleh Ibnu Sina ini gambarannya, ya, gambarannya. Kenapa kok akal kita ini bisa menerangkan? Wa takunu nisbatu hadzal aqlil akhir, ya, maka perumpamaan, ya, akal yang lain yang mengenai kepada jiwa kita seperti ibarat kanis batis syamsi ila besarina. Seperti halnya kita itu bisa melihat karena adanya matahari atau sinar matahari yang sampai kepada mata kita. Jadi kalau di sini sebenarnya kapan kita bisa melihat? Kita tuh bisa melihat kalau sekiranya ada cahaya. Kalau gelap kita nggak bisa melihat. Meskipun kita punya mata, tapi kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka nggak bisa melihat. Sama dengan akal kita potensial. Tapi kalau nggak dikasih umpan untuk diskusinya, nggak bisa ngomong. Maka harus ada yang lainnya. Nah, yang lain inilah yang disebut dengan aklul akhar, akal yang lainnya itu akal bil fi'li. Maka diibaratkan oleh Ibnu Sina di sini bahwa akal yang lain itu seperti kalau di dalam badan kita ini, mata kita ini bisa melihat kalau sekiranya ada cahaya yang kena
pada penglihatan kita. Memang di sini disebutkannya syamsun, ya, matahari. Tapi kan kalau di malam hari kan nggak ada matahari, yang ada lampu misalnya. Kapan kita bisa melihat kalau ada lampunya? Makanya kalau lampunya mati, padam, ya nggak bisa melihat. Ya, artinya harus ada sesuatu yang lain. Mana tadi ya? Watakan ini sebenarnya fa innal quwwatal aqliyata idzan ittala'at 'alal juz'iyat allati fil khayal wa asyraka 'alaiha nurul aqlil fa'alu fina. Ya. Jadi kekuatan atau potensi akal kita jadinya kemudian tunggu ya, kemampuan akal rasional kita idza ittala'at 'ala juz'iyat allati bil khayal. Akal potensial kita yang kemudian mengetahui yang sifatnya parsial-parsial ini yang ada di dalam imajinasi kita. Wa asyraka 'alaiha, imajinasi itu disinari oleh nurul aqlil fa'al, yaitu yang disebut dengan nurul aqlil fa'al. Nah, nurul aqlil fa'al fina inilah sebenarnya yang tertinggi, karena aqlul fa'al itu kan bukan ada pada manusia, ya, tetapi ini kalau dalam teori emanasinya Ibnu Sina, inilah yang akal ke-10 ini, ya, al-aqlul fa'al, yang bisa juga disebut dengan Jibril dan seterusnya. Nah, kalau sudah ada nurul akal atau nurul aqlil fa'al, ini sebenarnya kalau dalam kita berdoa pun sebenarnya sangat tepat sekali. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, gitu kan. Jadi sebenarnya Allahumma nawwir qulubana, Allah berilah cahaya sinaran ke dalam hati-hati kami itu kan. Binuri hidayah dengan sinaran-sinaran petunjuk. Jadi kalau ada dikaitkan dengan asyraka alaina nurul aql fa'al, di sini kena di sini doa Allahumma nawwir qulubana itu. Bahwasanya kita ini selalu meminta kepada Allah supaya diberi nur dari Allah. Kalau di sini melalui nurul aqlil fa'alu fina. Kalau sudah ada cahaya yang berasal dari nurul akal, cahaya akal fa'al ini, maka hasilnya adalah istahalat mujarradatun anil maddah wa ala ikiha wa antaba'at bin nafsin natiqah. Ya. Ini nanti akan menempati secara mandiri daripada materi itu dan hal yang terkaitnya, dan langsung tercetak di dalam jiwa natikoh atau akal natikoh kita. Manusia akan bisa mengungkapkannya. Kita akan bisa mengungkapkannya, kita akan bisa menerangkannya. Kalau sekiranya sudah nyambung dengan nur aqlil fa'al. Wahada yakni anna mutala'atiha ta'addun nafsu li'an yafida alaina al-mujarrad alaiha al-mujarrad minal aqlil fa'al. Nah, inilah yang pencerahan kita itu terhadap jiwa kita itu karena sudah menyinarinya secara mandiri dari akal fa'al. Secara mudahnya, karena akal jiwa kita atau akal mustafad kita ini sudah menyambung dengan akal fa'al. Nah, disinilah kalau kita meminta adalah minta supaya
cahaya-cahaya itu menyinari akal kita. Kalau sekiranya cahayanya sudah menyinari akal kita, itulah banyak kali taunya sebenarnya. Apa yang orang lain nggak paham, kita bisa paham, bisa jelas. Ya, inilah kaitannya dengan akal kita dengan akal faal. Nah, kemudian yang selanjutnya ini maratibul aqlin nadhari. Ya, kalau kita katakan maratib atau maratib ini apa nih? Urut-urutan akal nadhari. Ya. Urut-urutan atau levelnya. Ya. Level-level dari akal teoritis. Ya. Walil aqlin nadhari arba'u maratib. Ya, memiliki memiliki 4 level atau 4 tingkatan. Ya. Awaluha min jihati quwa al-hissi. Ya, yang pertama adalah dari sisi kemampuan merasa atau pencerap. Kalau hayulani ini adalah akal potensialnya. Ya. Yalihi fil maratib ulwan. Yang selanjutnya dalam martabat yang lebih tinggi lagi adalah al-aql bil malakah atau yang disebut dengan akal malakah. Wa ya'lu hadzal akhir al-aqlu bil fi'li. Kemudian selanjutnya lagi yang lain adalah akal yang aktif, al-aqlu bil fi'li. Wa akhiran al-aqlu al-mustafad. Yang keempat itu adalah yang disebut dengan akal mustafad. Akal mustafad ini adalah arfa maratibil aqli bin nitaqil insani. Inilah yang disebut dengan akal mustafad ini sebagai level yang tertinggi daripada akal yang ada pada manusia. Ini barangkali yang bisa disampaikan dilanjut atau gimana nih? Ya. Ya, Prof. Mungkin ada komentar atau pertanyaan dari jamaah kita malam ini? Ya. Silakan Bu Eli Wanisa. Jamaahnya ada 3 aja kita. Ada 8 nih, Prof. Ada 8 ya. Silakan Bu Eli. Ya kalau ininya sebenarnya pelajaran emanasi ininya. Kita hanya ingin mengenalkan inilah bahasa Arabnya gitu kan. Ya, ya. Ustaz Eli. Saya Prof mau izin Prof bertanya Prof. Ya. Candy Prof. Ya, ya. Ini Prof masalah akal ini kan Prof. Yang dimaksudkan oleh Ibnu Sina akal ini apakah yang dikategorikan akalnya untuk tingkat orang dewasa atau tingkat anak-anak gitu kan? Karena anak-anak dari sisi manusia itu kan ada anak-anak dan ada orang dewasa kan. Sementara akalnya kan nggak berubah gitu kan. Akal yang di kepala maksudnya itu akal sebetulnya akal yang di tubuh manusia itu di kepala manusia itu kan nggak berbeda, nggak hanya fisiknya saja mengalami perubahan kan dari anak-anak hingga menuju dewasa gitu. Jadi apakah itu termasuk kategori yang dikatakan oleh Ibnu Sina itu Prof, akal anak-anak berubah menjadi akal dewasa gitu. Letaknya di mana itu Prof? Letak perbedaannya itu. Karena sebenarnya pengaruh spiritualnya cahaya ilahiyanya atau akal fisiknya yang berubah memang tanpa akal biologisnya yang berubah memang dari anak-anak ke dewasa. Itu Prof mana Prof? Akal ya. Kalau yang diceritakan oleh Ibnu Sina ini mulai dari anak-anak ini sampai besar. Jadi ada pertahapan. Yang terakhir sekali, tahapan yang tertinggi itu adalah akal mustafad. Ya kan? Akal mustafad, untuk sampai ke akal mustafad
itu paling tidak juga harus melalui akal sebelumnya. Saya memberikan ilustrasi, akal ini sama dengan kayak kita sekolah. Ya, kita sekolah. Semuanya harus teratur dari bawah. Oleh karena itu kan seringkali dibilangkan, jangan tanya masalah itu kepada anak TK. Jadi ada persoalan-persoalan yang cocok untuk anak SD. Ya kan? Ada persoalan untuk anak SD ya, tuh bisa menjawabnya. Umur berapa itu? Gitu ya. Kemudian ketika bertanya lagi tentang suatu persoalan, dibelangkannya lagi, itu jangan ditanyakan sama anak SD, tanyakan itu sama anak yang sudah masuk SMP. Karena itu nanti pelajarannya nyambung itu. Baik, tengok lagi anak yang sudah agak besar, ditanyakannya soal-soal, tetapi persoalannya itu nggak cocok. Atau dia tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena belum belajar. Maka bilangkannya, itu harus ditanyakan kepada anak-anak tingkatan SMA itu cocoknya. Ya, begitu seterusnya. Jadi kalau kita mengatakan sebenarnya di mana nih letaknya? Di anak kita, di tiap manusia memang punya potensi. Makanya disebut dengan potensi di situ. Anak kecil kan juga bisa mengetahui kan ada manis ataupun pahit gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai sarana yang disebut dengan al-hissi misalnya, pencerap. Ya. Nah, kemudian lagi tadi persoalannya itu nggak cocok untuk anak SMA itu. Cocoknya untuk tamatan S1. Nah, S1 misalnya. S1 ditanya lagi, tingkatannya lagi akal yang lebih persoalan yang lebih rumit lagi. Kita bilangkan jangan ditanyakan kepada anak S1. Itu cocoknya dijawab oleh anak selesai S2. Baik. Nanti yang S2 pun juga seperti itu kan. Nah, ini nggak cocok ini sama anak master ini belum paham itu dia, nggak ngerti ke sana. Jadi untuk siapa ini? Itu cocoknya untuk yang sudah jadi dokter. Ya. Nah, jadi dokter pun juga kayak gitu. Kenapa? Ini nggak cocok sama dia ini. Yang cocok jawab ini adalah orang yang sudah guru besar ataupun profesor. Gitu. Nanti kalau udah profesor lagi pertanyaannya itu, nah dijawablah nanti. Siapa yang menjawab itu? Itu kalau orang sudah sampai pada akal mustafad. Karena yang mengajari akal mustafad itu adalah Jibril, atau yang disebut kalau di sini adalah aklul fa'al, atau yang disebut dengan akal 10, atau dengan Rohul Kudus. Jadi kita pun bisa jadi akan mendapatkan gambaran-gambaran atau penjelasan-penjelasan yang sebenarnya kita nggak pernah nih dapat dari dosen kita pun nggak pernah. Tapi kok kita bisa jawab, kita kok bisa menerangkannya, dan menurut kita terang sekali itu jawabannya itu. Berkali-kali ditanya, ya itu juga, itulah jawaban yang benarnya. Nah, dari mana itu munculnya? Memang dari dalam diri kita, dari akal kita. Tapi akal yang bagaimana? Tentunya itu adalah akal yang sudah disinari tadi oleh Nurul Aqlil Fa'al. Yang sudah mencapai kepada sinaran atau pengaruh dari akal fa'al. Nah, kalau akal fa'al ini adalah akal yang dari Allah ini. Nah, itu. Jadi kalau kita bilangkan, makanya kan nanti kelanjutan dari pertanyaan ini, bahasan ini sebenarnya kita akan menerangkan langkah-langkah yang tadi saya bilangkan itu. Jadi kita kan tadi ada mengetahui potensi-potensi yang ada pada kita, ada panca indera atau al-his tadi kan, kemudian ada akal hayulani, ya kan? Ada akal hayulani, kemudian selain itu ada juga akal apa lagi tuh? Akal hayulani,
kemudian akal bil fi'li, bil malakah, dan seterusnya itu sampai akal bil akal mustafad. Nah, di dalam buku ini oleh Ibnu Sina, misalnya keterangan Ibnu Sina ini kemudian dituangkan di sini secara berkelanjutan ini nanti. Maka kelanjutan dari bahasan ini misalnya apa itu yang disebut dengan al-aqlu al-hayulani? Ya kan? Maka pertanyaan Fendi tadi disebutkan akal kita itu mana nih sebenarnya? Atau mungkin pertanyaannya, akal kita ini sebenarnya sudah sampai akal apa ini? Akal yang sudah tahu atau akal yang memang masih harus bil malakah dengan latihan terus supaya kita tahu? Mari kita baca selanjutnya ini ya. Al-aqlu al-hayulani atau akal potensial. Ya. Apa ini yang disebut dengan akal potensial atau akal potensi, namanya juga potensi, belum memiliki apa-apa. Al-aqlu al-hayulani wa quwwatun mutlaqatun. Yaitu potensi yang sifatnya mutlak, masih bersih. Au isti'dadun mahdi, atau yang siap secara murni. Nah, wa huwa mawjudun lada kulli syahsin, dan itu akan ada akal hayulan ini pada setiap orang. Ya, sejak bayi itu sudah ada ini akal hayulan itu. Jadi kalau ditanya siapa yang punya akal hayulan, anak kecil pun punya itu. Ya, karena akalnya masih murni betul. Masih belum diolah. Kalau ibaratkan kertas itu masih putih gitu. Ya, tetapi masih potensi untuk dibuat apa saja. Nah, kemudian setelah akal potensial itu lalu diapain ini supaya nanti bisa itu, supaya bisa menulis misalnya, macam mana caranya? Ya, maka harus meningkat kepada tingkatan yang kedua, level yang kedua. Apa yang menurut Ibnu Sina? Ini yang murni dari pemikiran Ibnu Sina, dari Al-Farabi ya, yaitu al-aqlu bil malakah. Akal bil malakah. Apa itu yang disebut aqlu bil malakah? Ya. Huwallazi yahsulu fihi al-ma'qulat al-ula. Ya. Akal ini sudah mulai bisa mencerap hal-hal yang sifatnya bisa dipikirkan, tetapi pada tingkatan yang pertama, yang menjadi dasar daripada gambaran itu. Ya, yang nantinya dengan akal bil malakah ini akan mendapatkan pembenaran. Ya, tetapi tidak dengan yang sungguh-sungguh benar, yang tidak, dia akan mendapatkan pengetahuan yang sifatnya sederhana. Ya, contohnya di sini, mislu qaulina, seperti contohnya, annal mustaqima aksaru masafatan baina nuqtataini. Itu artinya apa? Garis lurus itu adalah yang menghubungkan dua titik. Kalau ada titik 1 dengan titik 2 digabungkan, itu namanya lurus mustaqim. Ya. Atau wa annal kulla a'zamu minal juz, bahwa keseluruhan itu pasti lebih besar daripada bagian-bagian atau parsial. Nah, kalau misalnya 10 lebih besar dari 1, itu udah pasti tahu kita. Ya. Oleh karena itu, mendapatkan pengetahuan itu pun dilatih pada tahapan yang awal. Jadi kalau menurut saya, akal bil malakah ini seperti dimiliki oleh orang-orang yang sudah mulai belajar. Karena dia sudah mulai terlatih, mulai ada pembelajaran, pendidikan, pengarahan di situ. Diajari tentang berhitung, diajari tentang menulis. Nah, ya. Dan mungkin untuk sampai bil malakah ini mungkin sampai kelas tingkatan-tingkatan SMA mungkin bisa. Ya. Kita pun juga untuk mengatakan, kalau kita melihat di sini contohnya ya, annal mustaqima aksaru masafatan baina nuqtataini.
Ya. Lurus itu adalah garis terpendek antara ya, dua titik. Nuktata ini 2 titik. Jadi yang disebut apa ini lurus? Garis yang menghubungkan antara dua titik. Kemudian, nah, oke, saya tanya dulu. Kalau yang di sini udah bisa ini belum? Bisa kesambung ini enggak? Berarti ini tingkatan ini kan, Bang? Ya, tingkatan. Ini berarti hierarki kan? Iya, makanya di atas disebut level-level, marotib. Ada level 1, level 2, level 3-nya. Nah, kalau kita bilangkan tadi, kalaupun sekolah, itu kan ada sekolah, ada SD-nya, ada SMP-nya, SMA-nya, seperti itu. Anak kecil bisa nggak Bang sampai kepada tingkatan akal mustafat itu, Bang? Anak kecil belum mungkin lah. Bagaimana dia akan bisa sampai ke sana? Kalau mendapat pencerahan, kalau tadi ada nur dari Tuhan. Dari mana? Itu kalau Nabi. Kalau Nabi nanti lain cerita. Kalau ini kita dalam pengertian pelevelan dari sisi pengetahuan yang bisa dicerap oleh seseorang. Ya. Jadi akal bil malakah adalah akal yang sudah mulai dilatih. Untuk melatihnya pun lama, gitu kan? Nah, level yang ketiga, level yang selanjutnya, yang ketiga lah, amal aqlu bil fi'li, aktual. Fahuwa alladhi tahsulu fihi al-ma'kulat as-sawani allati tastanidu fi khusuliha alal ma'kulatil ula. Secara garis besar ini bisa diartikan al-aqlu bil fi'li adalah akal yang dihasilkan pada tingkatan yang kedua dengan mendasarkan pada pengetahuan yang pertama. Ini gimana ini bisa memahaminya? Jadi ada sekolah dasarnya, ada sekolah menengahnya. Ya. Jadi akal bil fi'li ini adalah akal yang sudah sampai implementatif setelah mengetahui teori-teorinya berdasarkan kepada pengetahuan yang pertama, misalnya teori tentang apa itu ya, dan kemudian dipraktekannya, tapi berdasarkan kepada teori yang sudah ditemukan. Nah, ini yang biasanya muncul di laboratorium. Ada teori tentang ini, macam mana cara membuktikannya. Bagaimana cara mengimplementasikannya sehingga ilmu yang diperoleh itu bisa dimanfaatkan. Nah, tapi tentunya pendidikannya pun juga harus berbeda di sini kan. Makanya akal bil fi'li adalah akal yang sudah praktisi, yang sudah bisa dimanfaatkan, tetapi tentunya adalah lebih tinggi lagi. Kalau di kedokteran mungkin akan lebih kena lagi. Tentang masalah vaksin teorinya seperti ini misalnya. Tapi setelah diadakan penelitian, betulkah vaksin yang ditemukan itu untuk mengobati yang penyakit yang sekarang misalnya, ini masih perlu dasar-dasar awalnya. Ada teori-teori yang perlu untuk dibuat untuk praktiknya itu. Itu kalau misalnya ilmunya tentu adalah ilmu yang sifatnya praktisi lah. Tapi kan kalau cerita tentang nadhari itu adalah kan teori-teori. Ya. Nah, kemudian
Wa akhiran najid al-aqlal fa'al, aqlal mustafad. Ya. Yang paling akhir itu adalah akal mustafad. Wa huwa kamalul aqli bil fi'li. Itu adalah akal yang paling sempurna ya, setelah untuk mengaktualisasikannya itu. Wa takunu fihi al-ma'qulat hadiratun bil fi'li. Hadiratan bil fi'li. Yutali'uha bil fi'li wa ya'kilu annahu ya'kiluha. Jadi kalau sudah sampai pada akal mustafad ini, apa yang dipikirkan itu seolah-olah hadir secara nyata. Ya, hadir secara nyata, membahasnya pun juga secara nyata, membahasnya pun, ya, mengkajinya pun secara nyata, wa ya'kilu anahu yu'akiluha, dan memikirkannya seperti yang dia pikirkannya. Nah, ini yang akal al-mustafad. Tapi akal mustafad ini kalau dari sisi levelnya ini adalah masih level dunianya manusia. Ya, masih punya miliknya manusia. Artinya kalau kita sudah memiliki akal mustafad, ini tentunya adalah manusia yang paling beruntung lah. Dan kita sebenarnya ya berharap seperti itu. Bisa menjadi manusia yang memiliki akal mustafad. Izin, Prof. Ya. Jadi apakah memungkinkan untuk kita mencapai akal mustafad itu dengan cara bagaimana, Prof? Apakah itu memang itu hak mutlaknya Allah untuk memberikan akal mustafad kepada seseorang, atau memang itu bisa dilatih dan dipelajari sehingga orang bisa mencapai akal mustafad itu? Untuk sampai akal mustafad kita memang harus belajar, harus sekolah, harus S3 selesai gitu kan. Baru nanti akan sampai ke sana. Nah, akal mustafad ini teori-teori yang dirancang tapi menurut teorinya filosof. Ya, menurut teori filosof, kalau kamu belajar terus gitu kan, meningkatkan, mengolah atau exercise thinking-nya itu terus-menerus, kamu pasti nanti akan terlatih. Terlatih berpikir, terlatih dalam menyelesaikan persoalan. Kalau kita tidak dilatih, buat makalah tidak, misalnya, berarti kan dilatih, diskusi enggak, berdebat tidak. Maka cara berlatihnya itulah dengan cara itu, berdiskusi, berdebat, berargumentasi, dan seterusnya. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, ya, nanti guru kita itu adalah sudah yang sifatnya akal fa'al. Ya. Jadi apakah kita bisa sampai akal mustafad? Kalau menurut Ibnu Sina bisa. Ya, mungkin pun sedikit-sedikit ada sinyal-sinyal pada diri kita itu seringkali terasa pada kita itu, kok bisa saya ucapkan itu ya, padahal nggak pernah saya belajar, padahal saya nggak pernah dilatih dan seterusnya. Tapi kok muncul tiba-tiba itu jawabannya, kok benar pula. Nah itulah kalau misalnya versinya Ibnu Sina, karena kita sudah tersinari oleh yang disebut akal fa'al atau akal 10 itu tadi. Nah itu. Ya. Jadi Pendi, kalau kita tanya bisakah kita untuk sampai Pak Ustadz? Insya Allah bisa. Ya. Tapi nanti ini versi dari filosof. Nanti lain ceritanya kalau versinya nubuwah atau nabi. Nah, nabi nggak pernah sekolah masalahnya itu nanti. Ya kan? Belajar sama siapa juga nggak tahu. Nah, kalau kita kan genealoginya kan tahu, kami belajar sama si ini, sama si ini, sama si ini misalnya, ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan sampai pada akal al-fa'al. Nah, akal fa'al ini bukan akal manusia. Ya. Maka dibilangkannya falaisa aklan insaniyan. Akal fa'al ini bukan akal manusia atau bukan miliknya manusiawi.
bukan lingkungannya orang gitu. Bal huwa aklun kauniyun, tetapi adalah akal murni. Ya, akal murni. Wa huwa al-aqlul ashir. Dia itu adalah akal ke-10. Fi silsilatil uqul as-sadirah anil awal. Dalam tahapan atau pelimpahan akal-akal yang muncul dari akal yang pertama. Nah, walakinnahu yaqumu bidaurin hamin, akan tetapi dia memiliki fungsi yang sangat penting fil ma'rifatil insaniyah, dalam pengetahuan manusia. Itulah tadi kita bisa menerangkan, mata kita bisa melihat karena ada sinar. Kalau saja melalui akal asyirah inilah sinar itu muncul ke akal kita. Tapi akal yang sudah betul-betul terlatih, yang siap untuk menerima, itulah yang disebut dengan akal mustafad. Ya, maka disebutnya di sini, walakinnahu yaqumu bidaurin hamin fil ma'rifatil insaniyah. Tapi akal fa'al ini memiliki posisi yang sangat penting dalam pengetahuan manusia. Ya. Idh annahu huwa alladhi yukhrijul ma'qulat minal quwa ilal fi'li. Karena dia itulah yang mengeluarkan atau yang yang menjadikan kita mampu mengeluarkan hal-hal yang secara rasional itu menjadi aktual. Maka seperti yang tadi bilangkan, wa huwa binisbati lana kasyamsi binisbatil lil basar. Itulah seperti atau ibarat matahari yang mengenai penglihatan manusia. Nah, pakama tadi usyamsu al-ajsam fataj'aluha mar'iyatan fakadzalika yashrukul aqlul fa'al ala nufusina fayahrujul aqlul hayulani minal quwa ilal fi'li fayahsulu fina al-aqlu bil malakah wa yastamirru tadkhulul aqlul fa'al fi amaliyatit ta'akkuli ila antasirul ma'qulat hadiratan fil aqlil mustafad. Jadi ibarat matahari terhadap penglihatan kita manusia itu seperti matahari yang menyinari jasad kita sehingga kita itu menjadi kelihatan. Demikian halnya dengan sinaran akal fa'al ya terhadap jiwa-jiwa kita. Maka di situ keluarlah dari akal potensial itu menjadi akal aktual. Dari akal aktual itu kemudian menjadi akal bil malakah. Ya, kemudian selanjutnya adalah masuk ke dalam akal al-fa'al dalam proses berpikirnya sehingga apa yang dipikirkan itu seolah-olah hadir di dalam akal mustafad. Ya. Maka ada titik apanya di sini? Titik pentingnya. Fal aqlul fa'alu idzan huwa hamzatul wasli bainal insan wa alamil uqul al-ulya. Ya. Jadi akal fa'al ini adalah merupakan hamzah penyambung antara dunia manusia dengan dunia ilahiyah. Wa alamil uqulil ulya, atau persambungan dengan akal-akal yang lebih tinggi. Wa huwa asasun, ini dasar betul, pondasi. Ai idraku akliyin wa antariqatin yastati'ul insanu ma'rifatul ghaib. Jadi melalui akal fa'al inilah
manusia akan mampu untuk sampai kepada mengetahui yang sifatnya gaib. Ya? Ini Prof, sedikit Prof. Oke. Yang dikatakan oleh banyak yang membahas masalah akal itu termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi juga kan ada bahas masalah akal. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Sina. Ya, Al-Farabi juga ada kan bahas masalah akal itu. Kalau Ya. satu. Gini Prof, maksudnya Prof. Yang dikatakan para filosof-filosof itu sebetulnya termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi membahas masalah akal. Apakah itu sebetulnya akal maknawi atau akal fisik gitu, akal jisi atau fisik yang dalam tubuh manusia gitu. Sehingga muncul pertanyaan kan, saya bertanya, kalau akal maknawi mungkin itu clear lah kan, tapi kalau akal fisik yang dalam tubuh manusia, karena kenapa gitu orang kok bisa kehilangan akal, yang sebagaimana Profesor tadi sampaikan di awal bahasanya manusia itu pada dasarnya semuanya memiliki akal dan punya potensi untuk mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan tingkatannya nanti. Tapi ternyata akal manusia itu akal dalam hal ini akal fisiknya maksudnya setelah dewasa ada yang berubah menjadi gila, ada berubah menjadi tidak berakal gitu. Nah, itu macam mana itu, Prof? Baik. Pembahasan akal di sini dengan akal di bahasa Indonesia ada sedikit ketidaksamaan sebenarnya. Ya. Nah, yang dimaksud dengan akal di sini, kalau di dalam kajiannya Ibnu Sina, akal. Kalau di Al-Quran itu kolbun atau hati. Atau akal dalam bahasa Indonesia mungkin yang dimaksud otak. Maka seringkali orang nggak ada otak dibilangnya gitu kan. Nah, oleh karena itu berbeda ininya. Ya. Kalau akal di sini akal dalam pembahasan filsafat. Ya, kalau dalam pemahaman agama ataupun Al-Quran itu adalah kolbun. Maka disebutkannya lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, mereka memiliki hati, tetapi hatinya itu tidak mau untuk memahami atau tidak dipergunakan. Ya. Maka kalau menurut saya bahwa akal yang dimaksudkan di sini adalah kajian kaitannya dengan tinjauan filosofis. Nah, kalau tadi Pendi bilang yang membahas tentang akal itu banyak. Nah iya, salah satunya inilah yang dibahas oleh Ibnu Sina. Jadi yang saya bacakan tadi ini adalah teorinya Ibnu Sina yang melandaskan teorinya itu pada teorinya Al-Farabi. Ya. Al-Farabi punya namanya akal 10, emanasi, maka Ibnu Sina juga punya mengikuti jalur yang sudah ditempuh oleh Ibnu Sina oleh Al-Farabi. Hanya saja Al-Farabi Ibnu Sina itu memiliki tambahan yang tidak dimiliki oleh Al-Farabi. Ada sesuatu yang baru yang disebut dengan level al-hadas atau al-aql al-qudsi atau akal yang suci. Nah, akal yang suci al-hadas ini inilah yang khusus dimiliki oleh Nabi. Ya, jadi kalau kita ini melalui bisa berhubungan dengan akal 10 melalui akal mustafat, tetapi kalau Ibnu Sina itu memiliki dari akal hayulani, akal dasar, akal potensial, tapi yang memiliki anugerah dari Allah yang disebut dengan akal qudsi, al-aql al-qudsi atau jiwa yang suci, atau yang disebut dengan level al-hadasu, al-hadas. Ya. Jadi kata al-hadas itu adalah muncul
pada tambahannya Ibnu Sina ya, terhadap teori emanasinya Al-Farabi. Ya. Nah, tinggal sedikit lagi tuh kita lanjutkan ini. Tadi kita bilangkan fala aqlul af'al idzan wa hamzatul wasli bainal insan wa alamil uqulil ulya wa huwa asasun ay idrakun aqliyun wa antariqin wa antariqatin yastati'ul insan ma'rifatul ghaib. Hadza idzan maratibul aqli inda Ibnu Sina. Inilah level-level rasional menurut Ibnu Sina. Yuraduha kama hiya inda al-Farabi. Nah, dia mengulang lagi seperti yang ditemukan oleh Al-Farabi. Ya. Biduni ziyadatin, tanpa ada tambahan-tambahan atau ta'dilin, ya, ataupun apa namanya koreksi-koreksi, hanya saja. Ghairu anna Ibnu Sina yudifu ila maratibil idrak. Hanya saja Ibnu Sina menambahi tentang level pengetahuan allati dzakaraha Al-Farabi, yang sudah disebut oleh Al-Farabi, yaitu martabah jadidah. Ada level baru dari Ibnu Sina, wahia martabatul hadsi, yaitu level al-hadas atau yang disebut dengan akal al-qudsi. Nah, ini menurut saya yang penting juga untuk sama kita pahami. Dan dia masih ada waktu lagi nggak? Jam 10.42 dong, Prof. Iya, udah lewat ya. Gimana, Prof? Kita apakan? Simpulkan? Udah, kesimpulannya ini tadi. Ya, terakhir ya. Ya, ini masih ada lagi sebenarnya al-Qur'an Qudsi, tapi ya sedikit. Nggak apa-apa. Akal para nabi ya. Ya. Kita selesaikan, Prof, al-aqlul qudus. Ya, selesaikan pun jadi, untuk yang akan datang pun jadi, nggak apa-apa. Iya. Saya rasa selesai ini aja, karena al-Qur'an Qudsi saya tengok panjang juga itu ininya. Baik, Prof, baik. Oke, saya kira kita padakan sampai sini aja, Prof ya. Baik. Pertemuan berikutnya kita membahas al-aqlul al-qudus ya. Ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof Amroni sudah menyiapkan waktu ya untuk mentadarus tentang klasifikasi akal menurut Ibnu Sina tadi yang sudah detail disampaikan ya. Terima kasih juga kepada para jamaah, terutama kepada Pak Pendi ya, kemudian Pak Jainun ya, kemudian Ibu Dr. Eliwarnisa ya, Pak Jah. lagi galau nampaknya nih. Kemudian Pak Sandi ya. Ya, terima kasih kita ucapkan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Sebagai penutup pengajian ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Prof. Terima kasih Anda Daji ya. Ya, Pak. Oke, syukran kasiran. Uncu, kita baru saja menutup pengajian Uncu. Terlambat. Terlambat sudah. Iya. Kau udah Maaf, baru gabung. Pengisi tadi baru pulang.
Barusan ngisi di Masjid Raya dia. Kelly lagi di perjalanan nih ya. Oke lah, izin ya kita off ya. Oke, makasih Pak Jia. Syukran Ustadz Zainun, Uncu Makmur ya, Bu Eli, Pak Pendi ya. Oke. Assalamualaikum. Afwan. Selamat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.